Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan jumpa lagi dengan saya Krisyanti Lydia dari jurusan Marketing Komunikasi Universitas Esa Unggul. Video kali ini membahas tentang bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara bagi Indonesia merupakan sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang seutuhnya. Fungsi dari bela negara yaitu untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Bela negara juga merupakan panggilan bersejarah. Jika zaman dulu kita membela negara kita harus dengan berperang menggunakan senjata, namun berbeda dengan masa sekarang yang mana bela negara bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik dalam bidang pendidikan, bidang sosial dan budaya, bidang ekonomi, dan juga bidang politik, serta bidang-bidang yang lainnya. Namun bagaimanakah dengan keadaan sekarang yang mana seluruh dunia juga ikut merasakannya, yaitu tentang penyebaran COVID-19? Bagaimana kita sebagai warga masyarakat Indonesia menyikapi hal ini? Dan seperti apakah cara kita membela negara kita di tengah pandemi? Untuk menjawab hal-hal tersebut, saksikan video sesi wawancara berikut ini. Halo, saya di sini sudah bersama dengan dua narasumber saya dan kami akan berbincang-bincang. Terima kasih Ibu dan Bapak telah hadir memberikan kesempatan untuk saya mewawancarai. Sebelum itu mungkin Bapak dan Ibu bisa perkenalkan diri dulu. Selamat siang, terima kasih Lydia atas kesempatan ini. Nama saya Catherine, profesi saya sebagai karyawati perusahaan swasta. Nama saya Bapak Sunaryono, profesi sebagai seorang driver online, khususnya di angkutan barang, yaitu GoBox. Baik, tanpa berbuang banyak waktu, saya akan langsung saja kepada pertanyaannya. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Pak Sunar. Menurut Pak Sunar, bela negara itu apa sih? Bela negara adalah wajib hukumnya untuk seluruh masyarakat negara untuk membela negara apabila negara ini mengalami ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Pertanyaan yang kedua nih, saya ingin bertanya kepada Bapak dan juga Ibu. Contoh bela negara kan banyak ya, seperti kita menaati peraturan lalu lintas ataupun kita mencintai produk lokal, itu sudah berarti kita bela negara. Nah, sekarang terkait kondisi saat ini nih, terkait COVID-19, saya ingin bertanya apakah menurut Bapak dan Ibu COVID-19 ini termasuk ancaman dan bagaimana tanggapannya? Dari Bapak duluan. COVID ini merupakan suatu ancaman bagi seluruh bangsa dan negara ini apabila masyarakatnya terkena COVID. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengikuti aturan anjuran dari pemerintah supaya terbebas dari pandemi COVID-19. Silakan Ibu, tanggapannya. Kalau menurut saya, berbeda ya dengan Pak Sunar. Adanya pandemi COVID ini, kita harus sama-sama saling menjaga untuk tetap sehat, untuk tetap bersih, supaya kita tidak terinfeksi dengan virus corona itu. Ya, virus corona ini sangat meresahkan ya, sangat sulit. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, karena corona ini kan kita jadi sulit beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain. Itu juga kan dirasakan oleh Bapak dan Ibu. Banyak sekali perubahan-perubahan dalam siklus kehidupan. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu bisa beradaptasi dengan keadaan tersebut dan ada dampak baik dan buruk dalam pandemi ini? Dari Pak Sunar. Saya sebagai seorang sopir driver online, saya harus mengikuti protokol sesuai dengan peraturan yang dilakukan oleh dari GoBox
Dalam 1 minggu kami selalu mengukur suhu badan dan selalu cek suhu di posko-posko kesehatan supaya ketahuan driver ini sehat apa tidak. Dan kita juga melakukan protokol dengan menggunakan hand sanitizer supaya kita bebas dari COVID-19. Jadi Bapak udah bisa beradaptasi ya dengan lingkungan sekarang. Terus gimana dampak buruk atau dampak baik dari pandemi ini, Pak? Bagi seorang sopir ojek online ini merupakan dampak buruk karena orderan semakin sepi, perekonomian belum begitu bisa baik. Untuk dampak bagusnya kita susah mau diomongin ini karena kaitannya dengan masalah ekonomi. Kalau ekonomi keluarganya nggak bisa bagus ya ekonominya jadi juga susah hidupnya, begitu ya. Bagaimana dengan Ibu? Dampak baik. Kalau bagi saya sebagai karyawati, menyikapinya ya sekarang kita bekerja dari rumah sendiri, yang awalnya semua diselesaikan di kantor, sekarang semuanya diselesaikan dalam rumah sendiri. Awalnya berasa sangat menyulitkan, tapi pada akhirnya kita dengan sendirinya kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang seperti sekarang ini, semuanya dikerjain dari rumah. Dan dampak baiknya ya kita bisa punya banyak waktu berkumpul dengan anggota keluarga di rumah. Kalau dampak buruknya ya karena semua di rumah, jadi semua ditanggung kita sendiri. Ya, pengeluarannya lebih besar ya. Semakin Iya. Ya, pertanyaan yang keempat, cara apakah yang mencerminkan sikap bela negara dalam menghadapi virus corona ini? Sikap bagi seorang bela negara dalam menghadapi corona, kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk bersikap, bertindak sesuai dengan aturan pemerintah masalah protokol kesehatan. Bagaimana menurut Ibu? Gimana tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, dengan cara apakah kita mencerminkan sikap bela negara untuk melawan COVID-19? Ya, kita harus selalu menjalankan semua peraturan, semua kebijakan pemerintah yang diwujudkan untuk kita masyarakatnya. Jadi kita melakukan 3M itu. Dengan melakukan protokol kesehatan 3M berarti kita udah mewujudkan sikap bela negara kita ya. Pertanyaan terakhir nih Pak Bu. Untuk virus corona kan pemerintah udah berusaha dengan keras dari menerapkan protokol kesehatan dan bahkan juga telah menerapkan PSBB di beberapa daerah yang lebih banyak terjangkit COVID-19. Nah, beberapa waktu yang lalu kan Indonesia telah resmi melakukan vaksinasi di negara ini. Terus dari vaksinasi itu menimbulkan pro dan kontra. Menurut Bapak Ibu, apakah kebijakan dari pemerintah ini sudah tepat, dan sebagai warga negara yang baik, sikap seperti apakah kita untuk dalam menanggapi terkait vaksinasi ini? Dari Pak Suna, silakan. Ya, karena kita warga masyarakat biasa juga tidak tahu bagaimana vaksin itu seperti apa, kita pasrahkan aja pada pemerintah, karena pemerintah punya perangkat, punya ilmuwan, punya tenaga ahli. Pasti pemerintah sudah mempertimbangkan dengan baik. Vaksin itu pasti bagus buat bangsa dan negara ini. Menurut Ibu? Sama ya dengan apa yang diutarakan Pak Suna. Pasti yang dilakukan pemerintah adalah yang terbaik untuk anggota masyarakatnya. Jadi kita ya ikutin aja aturan yang diberlakukan. Kita harus bersyukur lah, pemerintah sudah bekerja keras, sudah sampai sejauh ini. Harusnya kita sebagai masyarakat harus bisa menerimanya, dan semua juga untuk kepentingan bersama ya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Suna dan terima kasih sama-sama menjawab pertanyaan. Terima kasih. Nah teman-teman, jadi jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Sehat terus, sehat terus, selalu semangat. Ya, terima kasih. Nah, berdasarkan hasil wawancara tadi, dapat disimpulkan bahwa bela negara tidak lagi dengan mengangkat senjata, sebab musuh kita bukanlah sesama kita, melainkan musuh kita saat ini adalah COVID-19. Di tengah pandemi ini, kita sebagai masyarakat Indonesia, mari kita bersatu dan
membangkitkan lagi jiwa nasionalisme kita demi tanah air dan demi mewujudkan kembali kehidupan yang tentram dan damai seperti dahulu dengan cara menjaga kesehatan diri kita sendiri dan juga patuhi protokol kesehatan yang ada dengan memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak dulu. Dan bila vaksin corona telah sampai di daerah Anda masing-masing, ayo kita wujudkan sikap bela negara dengan menggunakan vaksin corona untuk menghindari serta memutus tali penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini, salam sehat dan sampai jumpa.